welcome to my channel Sabrina Touch, and this is section Centang 1, cerita tentang kesehatan kamu. Oke, jadi halo semuanya, nama aku Sabrina Touch. Aku ini seorang mahasiswa kedokteran atau juga bisa dibilang sebagai dokter muda karena aku sudah menyelesaikan masa koasku. Nah, jadi di sini di channel YouTube pertama aku dan ini video pertama aku punya section namanya Centang 1. Jadi Centang 1 itu kepanjangan dari cerita tentang kesehatan kamu. Di sini aku mau bercerita tentang pengalaman, tentang pengetahuan yang aku punya di seputar mungkin bidang kesehatan ataupun kecantikan gitu kan. Nanti kita akan bahas semuanya dan ini berdasarkan fakta. Jadi boleh banget buat kalian yang punya ide ataupun pengen nanya tentang video-video di Centang 1 mungkin bagus ya bahas ini itu, please komen di bawah, let me know karena aku benar-benar butuh banget. So, hari ini di video pertama aku akan ngebahas hal yang wajib kalian tahu sebelum beli skincare. Oke, di masa sekarang ini banyak banget pasti kita yang lagi hype banget sama yang namanya skincare. Tapi ada satu hal yang harus kalian tahu sebelum kalian beli skincare. Kenapa kalian harus tahu ini? Agar skincare yang kalian beli itu nggak salah dan emang yang kulit kalian butuh. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian tentang jenis-jenis kulit. Karena ternyata jenis kulit setiap orang itu berbeda-beda dan mereka itu tidak akan sama seumur hidup gitu. Jadi dia akan bisa berubah-ubah dari seandainya usia anak kecil, pubertas. Tiap jenis kulit itu butuh skincare yang berbeda. Nah, jadi pembagian skincare kali ini aku bahas pembagian menurut Dr. Leslie Bowman. Jadi dia itu adalah seorang American dermatologist. Beliau itu mempunyai namanya BSTI atau Bowman Skin Type Indicator. Jadi dia ini semacam kuesioner yang bisa kalian isi. Nanti ada skornya dan di akhir itu kalian akan tahu nih jenis kulit kalian yang mana. Ini adalah salah satu cara untuk menentukan jenis kulit yang objektif, dalam arti nggak mengira-ngira gitu. Karena kan kalau kita kayak, aduh kayaknya kulit gue ini deh, aduh kayak kulit gue ini deh, tahu dari mana gitu kan? Kita nggak punya hal yang pasti, sedangkan dalam hidup itu kita butuh suatu kepastian. Jadi beliau membagi jenis kulit itu berdasarkan 4 parameter. Yang pertama itu berdasarkan hidrasi kulitnya, itu dibagi menjadi kulit kering atau dry dan kulit berminyak atau oily. Yang kedua dibagi berdasarkan sensitivitas kulitnya, itu dibagi menjadi kulit sensitif dan kulit resistant. Yang ketiga parameternya adalah berdasarkan pigmentasi kulit, itu dibagi menjadi pigmented dan non-pigmented. Dan yang keempat berdasarkan aging atau penuaan, itu dibagi menjadi yang wrinkle dan yang tight. Udah ada 4 regimen tadi. Dr. Leslie Bowman itu mengkelompokkan jenis kulit itu menjadi 16 seperti tabel atau gambar ini. Jadi 16 jenis kulit dan salah satu di antara kalian itu kulitnya pasti salah satu di antara 16 ini. Nanti untuk memilih skincare apa yang cocok untuk kulit kalian yang paling menonjol untuk saat ini. Nah, itu maksudnya apa begitu kan? Nah, langsung aja ya aku jelasin. Parameter yang pertama yakni tentang hidrasi kulit. Jadi tadi dibagi berdasarkan kulit kering dan kulit berminyak. Bedanya tuh apa sih? Jadi kulit kering itu mungkin keluhan utamanya kita suka merasa, aduh kulit gue kok rasa kenceng, ataupun kalau sedang dicuci muka atau pakai makeup tuh suka ada yang ngelupas. Nah, itu bisa salah satu ciri kalau kulit kalian itu kering. Dan biasanya tuh kita sering komplain banget kalau kok kulit gue nggak glowing ya. Nah, itu karena permukaan kulit kalian yang kasar, sehingga permukaan kulit yang kasar itu tidak menjadi reflektor baik untuk cahaya. Jadi ketika cahaya lampu ataupun cahaya matahari memantulkan ke kulit kita, itu tidak bisa direfleksikan dengan baik karena tadi permukaan kulit kita tuh kasar. Nah, terus kenapa kok kulit bisa jadi kering? Karena di lapisan kulit itu ada namanya lapisan lemak. Nah, lapisan lemak ini yang menjaga kulit kita agar tetap terhidrasi karena dia akan menahan air dan sebagai juga proteksi kulit kita. Jadi pada orang kulit kering ini produksi sebum minyaknya itu juga berkurang, jadilah kulit kering dan dehidrasi. Terus gangguan di lapisan lemak ini kenapa bisa dia jadi seperti itu gitu kan? Faktornya banyak, bisa karena sinar matahari, bisa karena salah penggunaan skincare. Mestinya kalian nggak pakai skincare jenis itu, tiba-tiba kalian pakai, ternyata kulit kalian jadi kering. Atau bisa juga karena pakai eksfolian gitu loh ya, itu yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan kulit kalian kering. Nah, dan bisa juga karena faktor usia ataupun genetik.
sensitif. Yang kedua, ini yang kulit berminyak atau oily, itu disebabkan karena produksi sebum dari kelenjar sebaseanya itu meningkat. Jadi kalau orang kulit berminyak itu cenderung lebih gampang berjerawat, lebih gampang untuk timbul komedo, dan ataupun pori-pori yang membesar. Kulit berminyak ini itu juga disebabkan oleh banyak faktor. Faktor hormonal biasanya itu pada laki-laki, karena laki-laki itu tinggi akan hormon testosteronnya, dan pada wanita biasanya kalau wanita yang sebelum menstruasi alias lagi masa subur. Jadi biasanya kan kalau sebelum menstruasi kita berasa nih kayak aduh kok tiba-tiba nongol ya 1-2 nih jerawat di muka. Nah, itu tuh berarti produksi minyak kalian itu atau sebum kalian lagi meningkat karena hormonal. Jadi itu wajar banget, jangan stres. Karena kalau semakin stres nanti makin banyak. Jadi itu hal yang wajar. Dan kelenjar minyak ini tuh sebenarnya memang udah ada sama kita dari kecil ya. Jadi dari kita lahir tuh udah ada. Tapi setelah lahir itu produksinya akan berkurang sampai nanti dia akan meninggi lagi saat pubertas. Jadi baik banget dong kita suka lihat kayak kalau anak-anak puber, ih puber lagi suka-sukaan ya, banyak jerawatnya. Nah itu padahal bukan karena itu karena hormonal. Jadi tuh wajar banget. Nah, sekarang kita masuk ke parameter kedua, yaitu parameter sensitivitas kulit. Ada kulit yang sensitif dan ada kulit yang resisten. Kulit yang resisten dia itu jarang menunjukkan tanda-tanda atau gejala kulit yang sensitif. Kemerahan, rasa gatal, atau rasa kayak panas di wajah dia itu jarang timbul. Nah ini disebabkan karena memang ibaratnya tuh kulitnya tuh badak, karena lapisan kulitnya itu lapisan stratum corneum itu lebih tebal. Wah berarti enak dong punya kulit yang resisten. Tapi tunggu dulu, karena orang dengan kulit yang resisten itu butuh skincare yang memang daya serapnya itu juga baik. Karena kalau pakai skincare yang daya serapnya itu kurang atau sama dengan orang yang kulitnya normal, dia itu kan karena tadi lapisan kulitnya tebal, jadi belum nyampe ke yang paling dalam, skincare-nya udah nggak bisa terserap, jadi nggak maksimal. Sedangkan kalau yang kulit sensitif, Dr. Leslie Bowman ini membagi kulit sensitif menjadi 4 tipe. Yang pertama itu tipe yang berjerawat, yang kedua itu tipe yang rosacea atau yaitu yang seperti kemerahan, dan yang ketiga itu ada tipe steaming. Dia biasanya tuh kayak rasa panas terbakar kalau kita habis kayak misalnya pakai make up. Yang keempat itu adalah tipe yang alergi. Kalau tipe alergi ini yang memang yang gampang alergi, contohnya ganti sabun tiba-tiba kulitnya jadi merah-merah atau gatel-gatel. Nah tapi walaupun kulit sensitif ini banyak ya kayak keluhannya, ada sisi positifnya juga. Dengan orang kulitnya sensitif, skincare itu lebih cepat masuk ke kulit karena ya tadi dia memang gampang menyerap, tapi saking karena gampangnya jadi nanti dia akan menimbulkan cepat reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Parameter yang ketiga itu ada tentang pigmentasi kulit. Nah maksudnya apa sih pigmentasi kulit? Di kulit yang gampang atau bisa menimbulkan warna kulit yang tidak seharusnya. Aduh ribet banget ya. Aku kasih contohnya aja. Tadi ada tipe yang pigmented dan yang non pigmented. Yang pigmented itu jadi kalau orang contohnya kayak orang atau yang sudah menua atau orang yang sering terpapar sinar matahari, di wajahnya itu secara simetris suka ada flek-flek hitam. Nah itu berarti dia tipe orang yang kulitnya pigmented. Atau orang yang setelah luka tiba-tiba sukanya udah sembuh ada bekasnya. Nah bekas hitamnya itu juga tipe orang yang pigmented. Contohnya kayak aku nih, aku habis luka terus ada bekasnya, berarti aku tipe yang pigmented. Kalau tipe yang non pigmented itu yang biasanya kalau habis luka dia sembuh sempurna, atau walaupun sering terpapar sinar dia tapi nggak ada fleknya kayak gitu. Nah lalu kita lanjut ke parameter yang keempat, itu tentang aging. Jadi di sini bukan kayak oh nih orang mukanya tua atau kulitnya gampang tua, no. Jadi ini tentang di kuesioner itu nanti dia menanyakan resiko kita bisa lebih cepat terjadi penuaan karena faktor kebiasaan. Nah kebiasaan apa? Seperti kita sering terpapar sinar UV, tidak menggunakan sunscreen, merokok, stres, kadar gula darah yang tidak terkontrol, seperti itu. Nah jadi penuaan ini dia itu kompleks ya, karena dia dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal atau intrinsik dan faktor eksternal. Faktor intrinsik itu faktor yang penyebabnya dari dalam tubuh kita sendiri, contohnya itu kayak genetik, kayak memang sistem regulasi tubuh kita, itu hal yang tidak bisa kita ubah-ubah atau kotak-katik. Tapi faktor ekstrinsik atau faktor eksternal itu hal yang bisa kita jaga, kita olah, kita kelola, karena paling besar itu presentasinya dari lifestyle. Jadi kalau kita lifestyle-nya baik, kemungkinan akan terjadi penuaan di usia yang muda atau penuaan dini itu juga akan semakin sedikit. Dari keempat parameter tadi, pastinya dalam satu muka itu akan ada parameter yang sangat menonjol. Contoh ya, aku ini kulitnya tuh kering, aku kulitnya kering, aku tipe yang sensitif, aku yang pigmented, dan
tight ya. Tapi permasalahan utama aku saat ini itu adalah keringnya aku. Jadi kalau aku kayak nggak pakai pelembab atau aku nggak menggunakan skincare dengan baik, itu berasa banget ya, kayak kalau makeup tuh kretek-kretek itu tuh berasa banget. Berarti skincare aku itu lebih cenderung untuk orang dengan skincare tipe yang kulit kering. Kalian yang tipe kulitnya berminyak, masalahnya tuh lebih ke berminyak, berarti yang tipe berminyak. Terus kalau seandainya kalian yang tipe kulitnya kok saya udah mulai kerutan ya padahal usia masih segini, berarti kalian udah mulai mencari skincare yang approach-nya itu ke anti-aging kayak gitu. Karena dengan kita mengenali jenis dan tipe kulit kita sendiri, itu akan jauh lebih gampang dan efektif untuk kita memilih skincare, untuk skincare bekerja di kulit kita, dan hasilnya juga akan lebih kelihatan. Buat kalian yang penasaran dan kalian harus coba, yang udah nonton video ini harus coba untuk ke Bauman Skin Type Indicator atau BSTI. Kalian klik aja di internet BSTI Questionnaire, bisa kalian dapat dengan gratis. Setelah kalian dapat, kalian bisa deh pilih skincare yang cocok dan pas banget untuk kebutuhan kulit kalian. Bauman Skin Type Indicator tadi kalian harus ulang minimal itu 6 bulan sekali ketika pergantian musim, ketika kalian bagi cewek-cewek nih yang lagi hormonal changing. Nah itu dia happy people, cerita aku hari ini tentang berbagai macam jenis kulit. Aku harap video ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin next video aku akan bikin skincare sesuai kebutuhan jenis kulit yang tadi udah aku jelasin ya, supaya kalian bisa lebih ngerti dan bisa lebih kalian aplikasikan lagi. Dan aku mohon maaf banget kalau video pertama aku mungkin masih kaku atau mungkin masih banyak kurangnya. I'm so sorry, I'm still learning. Semoga besok-besok videonya menjadi lebih baik. Thank you so much for watching. Stay healthy and happy because you know what? Happiness is the best medicine. Bye!